Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar. Jadi hari ini kita akan bahas serba-serbi kuliah di Turki. Nah, hari ini aku bareng sama teman aku, Torik. Dia itu anak tahun pertama semester 2 sekarang. Jadi sebelum kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Turki, gue mau nanya gimana ekspektasi lo sebelum lo ke Turki? Ekspektasi sebelum ke Turki itu enak ya, bisa jalan-jalan, keren, ngeliat pemandangan, ngeliat hal baru, pemandangan baru, teman baru dan lain-lain. Ekspektasi pertama sih seperti itu. Terus kalau misalnya sistem belajarnya gitu, lu bayanginnya kayak gimana? Ya awal datang ke situ nggak mikirin sistem belajar sih ya. Salah banget. Harusnya kita pikirin sistem belajarnya gimana, nanti di sana apakah kita bisa survive, gimana cara survive-nya gini. Nah, sedangkan gue pas datang ke sana nggak ada ekspektasi sistem belajar, jadi kayak main-main doang awal sih, kayak cuma jalan-jalan. Oke, pas lu nyampe, terus habis itu lu ngerasain belajarnya kayak gimana, baru tuh lu kayak pusingnya berasa gitu kan? Itu banyak hal banyak hal yang susah banget kita lakuin, apalagi pas gue masuk kuliah itu online. Oke, jadi sebelum kita masuk ke semester 1 mulai kuliah itu, karena kita orang asing ya kan, kita tuh wajib ambil kelas bahasa. Kelas bahasanya itu satu level itu 1,5 bulan. Dan total kalau yang di Uluda itu, Tomer Uluda itu dia ada 6 level. A1, A2, B1, B2, C1, sama satu lagi tuh ada C2, itu kayak belajar bahasa Turki tapi versi yang akademik. Kayak gitu. Nah, kalau gue waktu itu cuma sampai C1 karena biasanya yang C2 itu anak-anak yang beasiswa gitu. Beasiswa YTB. YTB itu apa sih? Turkiye Burslara. Turkiye Burslara itu emang kalau anak-anak beasiswa emang wajib ambil C2. Kalau kita tuh nggak wajib. Jadi kayak sebenarnya di jurusan gue itu sampai B2 aja level Turkinya udah bisa. Ya kan di fakultas kita. Kayak fakultas kita deh. Terus abis itu tapi karena waktu itu gue nggak pulang, jadi gue sekalian aja ambil sampai C1 gitu. Nah, sekarang di sini kita bakalan jelasin gimana sih sistem belajar waktu kita Tomer. Pas Tomer itu adalah waktu terbaik, masa-masa terbaik gue di Turki. Ketika belum mengenal apa itu kampus. Karena masa-masa paling bahagia. Karena setiap hari gue main. Tomer itu udah kayak TK menurut gue ya. Kita cuma belajar bahasa. Kita sampai gue awal datang ke Tomer itu belajar bahasa itu, kok gue ketawa gitu. Kita belajar A B C D sampai Z ya. A B C D F G bla 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 bla. Itu kan ada abjad Turki yang ditambahin seperti O yang titik 2 O. Terus ada G yang ada stripnya apa G Musa kalau nama itunya. Ya. Dan hal-hal baru gitu. Dan gurunya juga asik banget. Sampai sekarang pun kayak bener guru TK. Iya. Kayak ngajak anak-anak TK juga, tapi happy dong. enaknya tuh gurunya itu care banget sama kita. Kita benar-benar misalnya kita nggak tahu apa. Kita benar-benar ditanyain kenapa nggak tahu di mananya, dijelasin sama dia. Bener disamperin satu-satu gitu. Awal masuk kelas aja jujur ya nggak ngerti sama sekali tuh ngomong apa. Semua orang awal masuk pasti kayak gitu, kayak apalagi guru gua itu waktu gua kelas tahun pertama itu semester 1 semester 2, guru gua demen banget ngedikte. Wah, ada lagi sih dikte. Jadi kayak misalnya beliau ngomong apa nih, misalnya dikte nggak ditulis, jadi lu bener-bener harus jadi kalau lu lihat catatan gue, kan gue ada 2 catatan, catatan kotor sama catatan bersih. Lu kalau lihat catatan gue tuh bener-bener yang kotor itu kayak missing lirik, tau gak lu? Kayak titik-titik. Jadi kalau gue skip titik-titik. Oh, jadi kalau lu nggak tahu itu apa, lu skip. Gue skip. Temen gue sampai ada dia emang rata-rata itu mahasiswa asing yang ada di tempat kita itu dia duduknya paling depan. Serius, biasanya duduknya paling depan nggak sih? Disuruh nggak? Kepengen. Kalau gue kadang di belakang. row 2 sih. Soalnya orang-orang tuh biasanya duduk paling depan. Ada temen gue ngeceritain dia katanya pakai HP-nya di record dan dia ngecatet. Ntar pulang dari kampus dia dengerin catatannya. Itu pas offline, tapi kalau online tuh enak banget. Iya, karena beliau ngerekam sendiri. Dia ngerekam sendiri, beliau ngerekam sendiri, kita bisa ngeliat lagi videonya. Kita nggak tahu nih, kita masuk Google Meeting
dosen ngomong apa kita nggak tahu, terus kita nggak bisa bergaul sama temen Karena online ya karena kan. online. Kepengennya sih enaknya tuh kalau offline itu mikirnya ya, gue mikirnya kalau offline itu bisa bergaul sama orang-orang sana, orang-orang Turki, gue bisa tukar-tukaran catatan atau buat kelompok belajar sendiri. Sekarang karena online, gue nggak bisa apa-apa, jadi cuman stay di rumah depan laptop, dengerin doang. Setelah dengerin udah selesai. Dosen paling cuman kirim slide di ada website khusus gitu, website belajar khusus dari universitas. Ya udah, kita cuma belajar dari slide-slide-nya. Terus kita juga beli buku mungkin kalau misalnya perlu banget, iya beli buku, catatan, iya. Dan tetap aja susah. Jadi aku sama Torik itu kita tuh satu fakultas. Dia jurusan ekonomi, gue jurusan bisnis. Nah terus jadi di fakultas kita itu fakultas yang nggak ada absen, ya kan? Iya. Yang pertama nggak ada absen, yang kedua tugasnya tuh jarang. Nggak ada. Bahkan dia di tahun pertama dia nggak ada tugas. Sama sekali tugas loh. Tahun pertama, semester pertama 1 sama 2, gue sampai sekarang belum ngerasain namanya tugas. Iya, ketika gue balik ke Indonesia, kok teman-teman gue sibuk banget. Tugasnya sibuk banget, jurnal, bla bla bla, makalah, laporan. Sedangkan gue kayak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Jadi di tahun pertama gue juga kayak emang fakultas kita deh emang kayak gitu. Karena gue lihat teman-teman gue dari fakultas lain, dia tuh ada tugasnya tuh ada. Teknik-teknik dan fakultas lainnya ada tugas, banyak tugas, terus juga ada absen. Kalau kita tuh benar-benar gak ada. Jadi lu mau datang ke kelas, datang Iya. enggak gitu. Guru lu nggak bakal merhatiin lu mau datang apa enggak, karena kan kalau waktu gue offline ya, karena kan orangnya banyak di kelas, banyak banget. Kayak satu kelas, apalagi kalau misalnya ada satu pelajaran yang semua jurusan tuh bisa ambil. Iya. Satu jurusan gurunya satu. Kayak pelajaran bahasa Inggris, Bahasa Inggris. hukum gue waktu itu enggak ding, bukan satu jurusan, tapi satu jurusan semua kelas, jadi nggak dibagi. Iya. Jadi gurunya satu doang, itu kelasnya bakal banyak banget orangnya kan. Nah jadi gurunya nggak bakal merhatiin lu nggak ada di situ gitu. Pantesan gue juga kayak pelajaran umum itu, kok orang ini belum pernah ketemu, nggak ada. Oh iya, Ada. sama kalau Google Meeting itu kita kalau lagi kelas, bener-bener gurunya nggak mengajarkan untuk open mic atau buka kamera. Jadi semua teman-teman gue dan bahkan gue sendiri Nggak off cam. Iya. Kayak gitu. Jadi benar-benar off cam. Jadi Iya. gurunya tuh benar-benar dosennya itu benar-benar kayak ngomong sendiri. Beliau sebenarnya juga, kalau dosen gue sering ada yang minta, ada yang enggak. Ada yang minta tolong dong kalau misalnya kamu nggak ribet gitu, tolong buka kameranya. Kalau misalnya enggak jadi nggak dipaksa gitu. Jadi kayak yang mau buka wajib, yang mau buka enggak gitu. Nah kayak gitu. Videonya itu bisa kita tonton lagi. Iya, bisa kita tonton. Jadi dosen kita kirim videonya ke Google Drive mereka yang bisa kita akses gitu. Jadi kalau misalnya sejak online itu sistemnya gurunya ngajar pakai Gmeet. Kalau di univ kita pakai Gmeet ya, Gmeet. Habis itu direkam sama gurunya. Nanti rekamannya itu ditaruh di website yang emang buat khusus belajar kita gitu. Jadi nanti kita bisa akses lewat situ gitu. Nah jadi makanya orang-orang banyak yang nggak masuk, banyak yang nggak nyatet juga gitu. Soalnya emang bisa ditonton lagi gitu. Bisa ditonton lagi Dan materinya, materi yang beliau jelasin kita bisa akses juga di website yang itu gitu. Jadi emang mudah buat siswa-siswa, dan kayak bisa banget orang-orang tuh nggak masuk gitu ya nggak sih? Dan sistem kita ini berarti sistem di universitas kita itu sistemnya nilai ulangan. Jadi benar-benar karena di fakultas kita kan jarang ada tugas gitu kan. Jadi benar-benar nilainya itu pure dari nilai UTS sama UAS doang. Nilai UTS sama nilai UAS. Udah. Kalau misalnya ada guru yang ngasih tugas, ya udah tambahin itu sedikit doang. Paling tambah 10 poin. 10 poin kayaknya udah banyak banget deh. 10 poin lah. Misalnya ada yang nanya juga tambahin 5 poin gitu. Nanya di kelas tambahin 5 poin. Kayak gitu, nilainya benar-benar kayak gitu doang. Jadi pas UTS dan UAS tuh lu benar-benar mati-matian belajarnya, karena dari situ doang nilai lu. Makanya pas gue pertama ngerasain, wah enak nih, kita cuma belajarnya pas UAS atau UTS. Ternyata enggak.
enakan kita dapat tugas. Iya, karena nilai lu nilai nambah. bantu. Iya, sampai gue berharap semoga nih guru ngasih tugas gitu untuk ngebantu kita. Apalagi untuk pelajaran yang kita belum pernah ketemu sama sekali sebelumnya, seperti sejarah Turki, bahasa Turki yang akademik. Wah, itu susah banget menurut gue ya. Gue juga. Parah, susah. Karena susah banget. Dan dua pelajaran itu kan dua pelajaran wajib kalau misalnya kita tahun pertama. Bahasa Turki sama sejarah Turki itu wajib. Jadi semua jurusan itu pasti dapat. Nah, dan itu emang dua pelajaran yang banyak banget orang kayak ngulang gitu. Sampai orang Turkinya tersebut aja banyak juga loh yang nilainya ngulang gitu, nilainya kurang bagus. Karena susah banget. Susah banget. Sama itu kita kan sama kayak di Indonesia ada UTS sama UAS. Tapi berbedanya kalau UTS itu kita nggak bisa remedial. Tapi kalau UAS ada remedial. Nah, kalau di kita ada remedial, jadi UTS, terus nilainya udah misalnya kita dapat, terus habis itu kita nunggu UAS. Habis itu UAS kalau misalnya nilainya KKM-nya kalau kita 5 ya? 5, iya. 5, kalau misalnya nilai kita di bawah 5, kita harus ambil remedial gitu. Nanti kalau misalnya nilai remedial lebih gede, diambil dari nilai remedial gitu. Kalau misalnya nilai remedialnya kecil, ya udah lu berarti nggak lulus, lu ngulang Pelajaran jangan sampai. Nauzubillah banget. Nauzubillah banget. Males banget ambil pelajaran. Udah susah-susah lu lewatin terus lu ngulang gitu. Oke, kayak gitu deh. Makanya kita yang paling penting itu kita perbagusin di Vize. Vize itu UTS. Karena UTS nggak ada remedial, jadi kita harus benar-benar wah bagus banget. Dan itu benar-benar ngebantu nilai lu. Jadi lu pas final, misalnya nilai UTS lu udah 8 misalnya. Terus lu final jadi kalau nilai lu 6 pun masih oke gitu. Iya. UTS lu 4 misalnya. Nilai UAS lu mau kalau 8 kayak masih selamat sih, tapi kok kayak 7 atau 6 itu udah bau-bau udah nggak iya. Karena kan hitungannya 40% UTS, 60% UAS. Jadi kalau misalnya gabungan dari nilai itu di bawah 5 totalnya, nah itu lu udah ngulang gitu kan. Kalau di situ Ketika gue juga punya tips sih untuk belajar UAS. Oh ya? Iya, gue sampai ngebuat tips gue sendiri kayak. Tapi ini jangan diikutin. Gue sampai ketika misalnya ada pelajaran yang bener-bener gue nggak sanggup nih kayaknya. Jadi pelajaran itu gue bukan nggak belajar sama sekali, tapi nggak gue press belajarnya. Ketika remedial, jadi kan biasanya remedial itu sama soalnya sama UAS. Jadi soal UASnya itu gue apalin, terus pas nanti di remedial gue ulang lagi, jadi nilai gue naik. Lumayan. Iya. Jadi nggak jatuh-jatuh banget. Iya, tapi jangan diikutin juga. Soalnya itu bener-bener hitungannya nggak terlalu. Jadi lu kayak benar-benar ngutamain nilai-nilai yang SKS-nya lebih gede atau enggak emang lebih susah banget Iya. gitu. Yang susah tapi lu tuh masih bisa untuk mengerti gitu. Soalnya ada pelajaran yang susah banget dan lu nggak bisa banget ngertiinnya nggak sih? Ada satu Kayak pelajaran hukum itu, gitu, apa? Satu pelajaran yang gue sampai mikir kayaknya gue skip dulu deh pelajaran ini. Gue pentingin yang SKS-nya tinggi gitu. Contoh pelajarannya itu sejarah Turki sama bahasa Turki. Soalnya yang bahasa Turki dan sejarah Turki itu dia tuh susah banget, apalagi buat kita yang orang asing. Dan dia SKS-nya cuma 2. SKS-nya cuma 2. Sedangkan banyak pelajaran-pelajaran yang SKS-nya 5 yang masih bisa dimengerti, lebih bisa dimengerti daripada dua pelajaran itu. Jadi ya wajar kalau orang-orang banyak yang kayak gitu cara yang lu pakai tadi. Sama teman-teman gue kan ketika nanya SKS lu berapa nih, gue ngomong 30. Mereka pada bingung. Banyak banget gitu. Karena setahu gue SKS di Indonesia itu normal 22. Itu juga 22 itu 24 24 itu dia udah ngambil kelas atas. banyak ya. Kita 30 gitu. 30. Mungkin itu perbedaan sistemnya, iya. Jadi SKS di Turki itu kalau di univ kita ya semua semester itu 30. Tapi kalau misalnya lu nilainya lebih, misalnya KKM lu misalnya IPK lu 2,5 ke atas, lu tuh bisa ambil sampai 40. Jadi gue sekarang ambil SKS gue lagi ambil 40. Gila juga. Berarti lu 40 sekarang? Misalnya teman gue nanya. Berarti lu ngambil pelajaran atas? Wow, keren juga. Jadi kalau misalnya temen gue nanya, nah SKS lu berapa? 40. Terus mereka enggak, wow, padahal kalau di kita kan emang kita normalnya 30 kan. 30, Cuman iya. karena misalnya ngambil 2 pelajaran dari atas, jadi nambah 10 gitu, jadi 40. 30 itu aja normal, maksudnya kayak nggak yang tiap hari, nggak yang tiap hari masuk atau gimana. Sampai gua aja masuk kuliahnya itu Senin sampai Kamis. Oh ya, masih ada Jumat libur Sabtu ya? Minggu libur. Bener. Dan itu makanya gue ngerasa nyantai banget gitu. Gue bahkan
semester kemarin tuh gue ngambil 40 juga. Iya. Dan itu gue ada libur 1 hari. Ada libur 40. 40. Oh, gue belum pernah ngambil. Jadi gue ada satu pelajaran yang 3, Iya. 1 hari yang 3 pelajaran gitu. Gue sering sih 1 hari. Emang lu berapa pelajaran total? 7. Gue sekarang 8. Yang sekarang 7 gue. Gue yang sekarang 8, tapi gue 30 SKS-nya. Gue 7 tapi gue 40 SKS. Berarti lu pelajaran inti banget ya, pelajaran inti ya. Semuanya emang. Iya. Enggak, gue juga ada yang kan kita ada pilihan Iya, kan. ada kalau pelajaran pilihan kan. Mulai semester 3 itu kita udah ada pelajaran pilihan. Nah, pelajaran pilihan itu biasanya SKS itu 5. Nah, gue SKS 5 yang pilihan. Iya. Terus yang inti dari atas gue ada yang 6, ada yang 7. Bahkan gue waktu semester 3 ada SKS-nya 8. Pantesan. Oh, makin gede langsung. Itu yang SKS-nya 8 itu dari pelajaran atas lu ambil. Waktu gue semester 3 pelajaran itu, semester 3. Pelajaran. Oh, berarti gue bakal Gede dapat banget. Gede banget. di semester 3. Doain ya, guys. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu mau ambil 30, emang normalnya 30 kan. Cuman kalau lu kayak aku mau ambil pelajaran semester atas, Iya. bisa batas lu maksimal 40. Dan kita itu ada summer class, Sama course. summer course ya. Ya itu dikit lagi mulai nggak sih? Lu bakal ngambil nggak? Kayaknya gue rencananya sih gue ngambil, tapi lihat nanti. Gue Lu ambil. kalau misalnya pelajaran sekarang gue lulus, maksudnya bagus nilainya, gue bakal ngambil pelajaran atas. Oh ya, di situ. Iya. Tapi Jadi kalau misalnya pelajaran gue yang sekarang, maksudnya ada satu pelajaran atau Yang berapa yang yang kurang bagus, ya ada yang lulus atau kurang bagus, mungkin gue ngulang. nah, Gue ngambil buat ngulang di situ. jadi kalau misalnya di Univ juga tuh ada summer course. Itu cuma dari Agustus sampai September doang. Itu kita bisa ngambil 4, setahu gue ya, ini 4 pelajaran. Gue lupa deh SKS-nya maksimal berapa. Pokoknya lu boleh ambil 4 pelajaran, 4 pelajaran. Tahu gue boleh ambil apa aja SKS-nya ya. Tapi maksudnya SKS 4 ya, berapa aja, tapi 4. Oh ya pelajaran. gitu kayaknya gitu. SKS-nya berapa aja tapi 4 pelajaran. Terus di summer course ini lu bisa ngambil entah kelas dari atas atau enggak pelajaran-pelajaran yang lu mau perbaiki nilainya atau enggak ngulang gitu. Emang ngulang kayak gitu. Iya, banyak Jadi, yang kayak gitu. Ada yang ngambil pelajaran atas biar dia cepat lulus. ada Ada yang yang kayak 3 tahun, 2,5 tahun malah ada yang bisa lulus. Kayak gitu. dan summer course ini adalah salah satu jalannya kalau Iya. lu mau lulus cepet kayak gitu. Jadi lu ambil setiap tahun summer course habis itu. Itu nggak gratis kan bayar gitu. Iya. Bayarnya itu per pelajaran atau per apa sih? Gue kan belum pernah. Setahu gue per pelajaran. Jadi Pelajaran. per jam gurunya gitu. Gimana? Gue juga nggak pernah sih. Oh, lu belum Jujur gue belum pernah ngambil. Jadi insya Allah paling kalau misalnya tahun ini gue ngambil, ini pertama kalinya gue ngambil. Iya. Terus tahu gue per pelajaran deh kayaknya per pelajaran. Jadi kalau lu ngambil Kayaknya. 3, lu bayarnya sekian. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau misalnya 4 ya lu bayar full kayak gitu deh kalau nggak salah. Berarti nanti tergantung kita ngambil berapa pelajaran baru nanti diakumulasi. Gitu. Oke gitu. Tapi serius paling enak itu lifestyle kehidupan di Tomer. Karena benar-benar happy banget dan kita dapat banyak banget temen dari mana-mana, internasional. Iya. Internasional yang dari negara luar datang ke Turki semuanya kan wajib belajar bahasa Turki. Iya. Dan jadi temenannya di situ. Apalagi waktu itu lu masih offline kan? Iya, masih offline. Sama Di dia. situ gue juga ngerasain gimana kita main bareng sama anak-anak luar lain kayak Maroko, Albania, Kayak gitu. kawan-kawannya. Jadi emang lu banyakin temen internasional tuh waktu Tomer Iya. gitu. Karena waktu lu kuliah, bener-bener waktu kuliah ada nggak Gak ada sama sekali. temen internasional? Gue kan online. Oh iya. Iya. Gue gak dapet sama sekali. Kalau gue tuh ada kayak misalnya isinya misalnya nggak nyampe 100 sih paling. Iya. 50 misalnya di kelas 2 atau 3 lah ada. Gue sama sekali nggak ada. Awal gue masuk ke kampus kan online nih, udah online, langsung masuk langsung online. Gue langsung buat strategi gimana caranya supaya gue bisa dapet teman. Sampai gue sengaja Ngechat. enggak, jadi di grup kelasan gue sering keluar, ini ada tugas ini nongol, iya bantuin dong ini yang tadi tuh apa sih gimana bla bla. Gue sering bantuin gini-gini supaya nama gue dikenal, kenal, seenggaknya dia tahu ini ada. Oh dia ada di kelas. Iya. Oh ternyata dia ada di muka bumi ini gitu kan. Oh dia ada nih sekelas sama gue. Iya, tapi tetap aja gagal. Sampai gue juga pernah
ngechat Karena ini, orang. cuy. Iya. Karena kalau misalnya kita online gitu, kan dia nggak pernah ngeliat Iya. lu kan, jadi otomatis dia inget lu paling cuma sekilas-kilas doang. Sekilas banget, nggak ada iya. apa ya, Iya. nggak ada kesan yang berarti gitu loh, apa nggak sih? Kalau misalnya dibanding sama yang ketemu langsung. Nah, gue padahal sebenarnya udah ngesiapin strategi untuk nyari teman. Nggak, serius, gue Niat ya, strategi pertama yang gue harus lakuin itu adalah mendapatkan teman Iya, karena itu di penting kampus. banget. Itu penting banget menurut gue ya. Nah, terus hal-hal yang tadi kita udah sebutin hari ini itu bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua atau bahkan untuk melarang atau gimana. Enggak, kita emang Iya, kita cuma sharing sharing aja fakta yang kita faktanya, rasakan gitu. Dan semoga aja apa yang kita sharing ini bisa jadi pertimbangan sebelum teman-teman semua milih Turki sebagai tempat tujuan kuliah gitu. Jadi biar nggak ada nyesel Iya. nggak sebelumnya gue bayanginnya nggak kayak gini, Nggak kok tiba-tiba kayak gini Iya, gitu. gue kira bayanginnya cuma jalan-jalan doang, main-main doang. Nah, apalagi kan kayak misalnya temen gue ini dia kan nggak expect apa soal sistem belajar ya kan. Jadi kayak ya gitu. Pilih dan laksanakan dengan bijak. Harus bertanggung jawab sama pilihan yang lu udah pilih gitu. Iya. Jadi kalau lu udah milik sini, udah tahu konsekuensinya kayak apa, ya apa ya, usahakan yang terbaik gitu. Jangan sampai lu menyerah dan kayak enggak, gue mau balik aja lah, gue nggak betah di sini. Iya, jangan kayak gitu. Jangan cepat menyerah, guys. Sekian video kita hari ini. Soraki video ada, gue udah terus. Bye. Bye.